Selamat malam, Shalom. Hari ini kita ketemu lagi di dalam ibadah rumah tangga. Dan ini adalah ibadah rumah tangga yang pertama di bulan Agustus. Ibu Bapak dan saudara-saudara, di bulan Agustus ini kita bersama-sama pula nanti akan menopang untuk pengurus PWDK yang baru, yang terpilih untuk didoakan hari Minggu depan. Setelah itu kita cuma melewati seminggu saja, lalu berikutnya kita akan bertemu tanggal 17. Tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan dan sekaligus kita akan bersyukur atas usia ke-76 yang kita akan rayakan bersama. Ada kemungkinan bahwa kebaktian rumah tangga pada saat itu yang jatuh hari Rabu, kita akan ajukan hari Selasa tanggal 17 Agustus. Sehingga kita bersama dengan bangsa dan negara ikut merayakan dan mensyukuri pertambahan usia ini. Oleh sebab itu sekarang, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengucap syukur atas hari-hari yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Dan sekaligus juga Tuhan akan pasti menganugerahkan kita kesehatan, keselamatan di hari-hari yang karena berkat Tuhan itu selalu terjadi seperti fajar di pagi hari yang senantiasa memberikan sinar bagi kita. Ini kita naikkan pujian untuk membuka syukur dan ibadah rumah tangga malam ini. Kesetiaan Tuhan, demikian seperti fajar itu. Dan tidak akan pernah terlambat sekalipun. Oleh sebab itu kesetiaan Tuhan ini jugalah yang mengiringi perjalanan Paulus ketika Paulus memberitakan kabar baik kepada semua umat yang juga pastinya kepada kita. Nah, hari ini adalah bagian terakhir dari perjalanan Paulus yang kita akan renungkan berdasarkan atas kesaksian kisah para rasul. Oleh sebab itu mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita dan kita akan merenungkan firman ini sebagai wujud dari saat sejenak bersama Tuhan di waktu malam. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh sujud di hadapan-Mu, dan kami dapat menyisihkan waktu
ketika kesibukan harian boleh kami lewati, dan sejenak kami sujud di hadapan-Mu untuk merenungkan firman-Mu di dalam ibadah rumah tangga ini. Kami mohon pimpinan dan berkat-Mu ketika kami merenungkan firman ini, supaya sungguh menjadi kekuatan baru bagi kami. Berkati kami, tuntun dan lindungi kami. Juga berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini. Inilah permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, puji dan janji hari ini menutup perjalanan Paulus di dalam memberitakan kabar baik berdasarkan atas Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 dan ayatnya yang ke-17 dan berakhir di ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 28, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat 31. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini firman-Nya. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu? Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya,
dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman ini di setiap kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perjalanan kasih yang dilakukan oleh Paulus untuk memberitakan firman Tuhan akhirnya sampai di sini. Dan malam ini adalah ending dari perjalanan Paulus memberitakan kabar baik. Sangat menarik di dalam pemberitaan firman pada hari ini ketika dia mengakhiri seluruh pekerjaannya. Dengan gampang dia menyampaikan bahwa sejak aku memulai pelayananku, aku berbicara kepada orang Yahudi. Dan sampai pada akhirnya ketika aku mengakhiri, aku pun berbicara kepada orang Yahudi. Ketika aku memulai dan bertemu dengan orang-orang di Roma, justru orang-orang di Roma itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka ada yang menerima, ada juga yang tidak menerima. Tetapi aku tidak pernah kecewa kalau dia tidak menerimanya. Sebab yang kusampaikan adalah benar adanya. Demikianlah Paulus menyampaikan untuk mengakhiri kata-kata perpisahannya kepada orang-orang Yahudi di dalam perjalanan kisah para rasul. Tetapi ada sebuah ending yang sangat indah sekali yang Paulus katakan. Seandainya pintu hati dari orang-orang Yahudi ini tertutup ketika aku menyampaikan firman ini, aku tidak akan pernah kecewa. Karena ada lagi pintu-pintu hati di tempat lain yang terbuka, yang siap untuk menerima firman. Dan ketika pintu-pintu hati dari orang ini tidak siap hari ini, tetapi aku yakin bahwa akan ada masanya orang lain yang akan meneruskan dan membuka pintu hati yang tertutup, terkunci ini. Itulah yang Paulus saksikan dari pembacaan kita mulai di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-29. Mengapa Paulus yakin sekali bahwa pintu hati yang tertutup, terkunci erat ini pada akhirnya akan dibukakan oleh seseorang yang akan hadir? Karena Paulus yakin bahwa pada akhirnya ketika itu terbuka, maka akan terjadi kegembiraan yang luar biasa. Dan kegembiraan yang luar biasa ketika dia menerima dan mengaminkan bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Saudara-saudara, bila firman ini kita langsung kenakan pada kehidupan kita masing-masing, mungkin pintu hati kita pernah
tertutup. Setelah itu kita gembok lagi. Kalau misalnya itu terjadi, firman Tuhan katakan Allah tidak akan kecewa. Tidak. Karena siapa yang menutup hatinya terhadap firman, itu berarti dia menahan hidupnya terhadap sebuah kegembiraan. Apalagi kita yang sudah mengenal Kristus. Menutup hati kita untuk tidak mau mendengar dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Lalu Paulus katakan, kalau hatimu tertutup, hatinya yang akan terbuka. Itu artinya berkat bagimu akan berhenti hanya sampai di pintu rumahmu saja. Tidak akan masuk ke dalam keluargamu. Dan berkat itu akan masuk kepada keluarga-keluarga yang pintu hatinya terbuka. Inilah bagian yang pertama yang sangat indah sekali Paulus sampaikan di kata-kata penutup ketika dia akan mengakhiri tugas kepelayanannya. Kecewakah Paulus? Sangat tidak kecewa, saudara-saudara. Dan itu dilanjutkan di dalam pembacaan berikutnya. Paulus setia sampai akhir. Sekali lagi, Paulus setia sampai akhir. Ketika masa tugas kepelayanannya berhenti sampai di situ. Tetapi ketika hidupnya masih Tuhan berikan, dia masih buka hidupnya untuk melayani. Jadi perhatikan, ada dua bagian di ayat berikutnya dijelaskan. Masa pelayananku sudah berakhir sampai di sini. Exit, cukup, enough. Tetapi Tuhan masih berikan aku hidup. Oleh sebab itu, ketika pelayananku sampai di sini, hidupku inilah yang sisa aku pakai untuk melayani Tuhan. Jadi kesetiaanku adalah, aku setia sampai batas yang diberikannya. Tetapi aku melanjutkan dengan kesetiaan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi saya. Sehingga dia terus membuka pintu hatinya. Dia membuka rumahnya. Sehingga setiap saat, setiap waktu orang datang berduyun-duyun ke rumahnya untuk mendengar kabar baik itu. Inilah rema yang kedua yang boleh kita terima. Yang pertama adalah batasan waktu. Sudah selesai, tetapi dilanjutkan dengan hidup. Dan pada bagian yang kedua adalah bagaimana dia memiliki rema hidup bahwa setia sampai akhir. Ada dua orang yang memberikan kesaksian dalam sebuah pertanyaan. Yang pertama menanyakan begini, apa beda setia sampai akhir dan juga setia sampai mati? Rupanya ini jawaban Paulus. Oleh sebab itu kepada saudara yang menanyakan pertanyaan itu, inilah jawabannya hari ini. Setia sampai akhir dan setia sampai mati sangat berbeda. Setia sampai akhir adalah batas waktu ketika saya menyelesaikan, menyudahi tugas saya. Tetapi ketika setia sampai mati adalah sisa waktu hidup yang Tuhan berikan kepada saya akan pakai untuk selanjutnya. Bagaimana dengan kita sekarang? Bisa jadi ketika kita mendengar firman ini, kita setia hanya sampai mendengar atau sebatas mendengar. Mungkin kita setia setelah mendengar ini bisa menyampaikan kepada yang lain. Hanya setia sebatas pembicaraan ketika kita mampu. Tetapi betapa bahagianya kalau kesetiaan ini kita lanjutkan dengan kesetiaan ketika kita memiliki waktu untuk melakukannya. Dan kesetiaan ketika orang lain tidak melakukannya, kita tetap melakukannya. Sampai
kita kembali dimuliakan oleh Tuhan di tempat yang paling indah. Itulah surgawi. Selamat setia sampai akhir. Paulus menutup khotbahnya dengan meneruskan pengharapan bagi kita. Satu teduh bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Paulus juga mengakhiri perjalanannya di dalam Kisah Para Rasul. Sekarang kami mempersilahkan dan membiarkan Roh Tuhan berkarya di hati kami masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena hari ini juga kita menyiapkan diri untuk dapat menyongsong hari kemerdekaan sebagai Laskar Kristus, maka marilah kita kuatkan hati, iman, dan pikiran kita untuk terus tetap setia. Pujian ini kita akan naikkan bersama untuk membangkitkan iman percaya kita. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Sekarang mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu
Dan ketika kami boleh sebagai keluarga merenungkan firman-Mu, biarlah kami selalu tetap setia. Malam ini kami mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan kepada kami semua. Kami mengucap syukur untuk istri, suami, anak-anak yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga mengucap syukur untuk orang tua, adik-adik, kakak, yang Tuhan juga anugerahkan bagi kami. Kami juga mengucap syukur karena ada menantu, ipar, cucu, yang Tuhan juga anugerahkan bagi kami. Sehingga sebagai keluarga kami tetap utuh di dalam Yesus Kristus. Kami juga mengucap syukur atas kesehatan yang boleh kami terima sebagai keluarga. Kami juga mengucap syukur atas makanan, minuman, cinta kasih yang boleh kami terima. Malam ini kami juga mengucap syukur atas hari-hari yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Bahkan secara khusus, hari ini, sejak pagi ketika fajar mulai menyingsing, berkat-Mu telah terjadi. Dan ketika matahari redup dan tenggelam, berkat-Mu juga terjadi. Bahkan sebentar lagi ketika kami tidur, di saat kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan tubuh yang berbaring di atas tempat tidur ini. Tetapi kami yakin bahwa besok pagi kami akan dapat bangun dengan tubuh yang sehat dalam keadaan selamat karena penyertaan Tuhan. Kami bersyukur ketika kami akan tidur, di saat kami lelap, Tuhan memberikan berkat kepada kami. Ya Allah, tidak ada bagian dan kata yang indah, ucapan bibir yang dapat memuliakan Engkau untuk tanda terima kasih dan syukur kami. Kecuali seluruh hidup perkataan karya kami ini. Karena itu berkati kami, mampukan kami untuk terus menjadikan hidup tubuh kami ini persembahan yang harum dan berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, malam ini. Dan terima kasih hari-hari yang akan datang, kami akan nikmati. Dan secara khusus hari ini kami memohon pimpinan-Mu. Berkatilah pengurus PWDK yang baru terpilih. Mereka akan menerima penguatan, pelayanan, doa, dan pelantikan di hari Minggu ini. Berkati mereka, biarlah keluarga, suami, anak-anak dapat menopang pelayanan mereka, sehingga pelayanannya menjadi sempurna karena kasih-Mu. Perjalanan kami selanjutnya sebagai bangsa Indonesia, kami akan mengucap syukur atas kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan. Ulang tahun bagi bangsa Indonesia yang ke-76. Tuhan, biarlah kiat-kiat baru di saat tatanan baru dimulai. Kami dapat setia, mentaati semua yang baik yang berkenan, sebagaimana ketaatan kami kepadamu. Inilah doa khusus kami malam ini. Dan sekarang, kami mau bersirahat, undur dari persekutuan ini, menikmati makanan, minuman bersama keluarga kami, dan juga cinta kasih
di antara kami. Perbaharui dan sempurnakan ya Allah dengan berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih dan selamat malam.